Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah materi kita. Nah, jujur aja nih, saya excited banget hari ini karena kita bakal ngebahas satu topik yang bisa dibilang bener-bener life-changing. Kita bakal ngobrolin gimana caranya ngebangun pondasi keuangan yang super kokoh, yang tahan banting. Dan ini wajib banget dimiliki semua orang, nggak peduli seberapa besar atau kecil penghasilan kamu sekarang. Topiknya, dana darurat. Jadi, kalau selama ini kamu sering ngerasa cemas soal uang, atau mikir, kok hasil kerja keras bertahun-tahun rasanya ludes gitu aja ya pas ada masalah kecil? Nah, kamu ada di tempat yang tepat banget. Yuk, kita langsung bedah aja materinya. Coba deh, kita bayangin situasi ini bentar. Gimana kalau besok pagi nih, pas kamu lagi buru-buru mau berangkat kerja, atau ngantar anak sekolah, tiba-tiba motor atau mobil kamu mogok total, nggak bisa jalan sama sekali. Dan yang paling parah, pas kamu cek saldo di rekening, angkanya 0. Wah, pasti perut langsung mules kan? Panik langsung nyerang. Jujur, ini tuh realitas yang sering banget kejadian di sekitar kita. Kita udah kerja keras tiap hari, banting tulang. Tapi satu aja kejadian tak terduga, entah kendaraan rusak, anak tiba-tiba sakit, atau bisnis lagi sepi, itu bisa langsung ngeruntuhin kestabilan finansial kita gitu aja. Wajar banget kalau kamu khawatir, dan itulah masalah yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal bahas 5 poin penting. Pertama, kenapa sih dana darurat itu sepenting itu? Kedua, berapa sih sebenarnya target ideal yang harus kamu punya? Ketiga, langkah paling praktis buat mulai menabung. Keempat, di mana tempat terbaik buat nyimpen uangnya? Dan kelima, kesalahan fatal apa aja yang wajib kamu hindari? Gampang kan? Oke, langsung aja. Masuk ke bagian pertama, kenapa sih punya dana darurat itu penting banget? Kita semua tahulah ya, hidup tuh jarang banget berjalan mulus sesuai rencana. Hari ini kita sehat bugar, besok siapa yang tahu? Nah, coba kita lihat perbandingan dua situasi ini. Di sebelah kiri, kelihatan banget kacaunya. Tanpa adanya pelindung finansial, satu masalah kecil aja bisa bikin kita panik setengah mati. Ujung-ujungnya apa? Terjebak pinjol yang bunganya ampun-ampunan, terpaksa jual aset berharga dengan harga miring, atau gali lobang tutup lobang yang bikin satu keluarga ikutan stres. Tapi, coba geser, lihat yang sebelah kanan. Dengan adanya dana darurat, realitasnya berubah drastis. Pikiran kamu jauh lebih tenang, kamu nggak gampang ngutang. Dan karena kamu tenang, keputusan yang kamu ambil juga pasti lebih bijak. Keuangan keluarga aman. Pertanyaannya sekarang kamu pengen ada di posisi yang mana nih? Makanya, penting banget nih buat kita nyamain persepsi dulu tentang apa sih benda ini sebenarnya. Dana darurat itu pada dasarnya adalah pelindung hidup kamu. Ini adalah uang cadangan yang benar-benar disiapin khusus buat keadaan darurat aja. Kayak perisai ajaib gitu loh. Dan yang nggak kalah penting, kamu harus tahu apa yang bukan dana darurat. Uang ini tuh bukan buat dipakai gaya-gayaan ya, bukan buat modal nongkrong di coffee shop tiap weekend, dan pastinya bukan buat check out barang diskonan yang impulsif itu. Kalau kamu pakai uang ini buat ganti HP baru, padahal HP lama masih bagus, ya perisainya bocor dong. Lanjut ke bagian kedua, berapa sih target ideal dana darurat kamu? Kita coba geser ke logika matematika ya sekarang. Nah, ada satu hal yang sering banget disalahpahami oleh banyak orang. Patokan buat ngitung dana darurat itu adalah pengeluaran bulanan kamu, bukan penghasilan atau gaji kamu. Ini krusial banget. Kenapa? Karena pas lagi krisis, yang perlu diamankan itu kan kemampuan kita buat bertahan hidup. Buat bayar listrik, beli beras, bayar cicilan, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi tolak ukurnya itu murni dari seberapa besar uang yang keluar dari dompet tiap bulan, bukan seberapa besar yang masuk. Biar lebih kebayang, coba lihat cetak biru ini. Ini bisa jadi patokan kamu. Kalau kamu masih single, belum menikah, tanggungan kamu kan relatif cuma diri sendiri ya. Target minimalnya itu 3 kali pengeluaran bulanan, dan paling aman di 6 kali. Logikanya gini, misal pengeluaran kamu 2 juta sebulan, berarti kamu butuh ngumpulin setidaknya 6-12 juta. Terus, kalau udah menikah gimana? Risikonya ganda nih, makanya targetnya naik jadi 6-9 kali pengeluaran. Dan buat kamu yang udah punya anak atau mungkin jalanin bisnis sendiri, tanggung jawabnya jelas jauh lebih besar dong. Kamu butuh jaring pengaman setidaknya 9-12 kali pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran keluarga 5 juta sebulan, target akhirnya ya di kisaran 45-60 juta rupiah. Kelihatannya masif banget ya. Iya sih, tapi tenang aja, ini kan bukan sesuatu yang harus kamu kumpulin dalam semalam. Masuk ke bagian ketiga, langkah praktis mulai menabung. Gimana cara eksekusinya? Pas denger angka puluhan juta tadi, mungkin ada yang langsung batin, ya gaji saya aja kecil, mana bisa ngumpulin segitu. Saya paham banget keraguan psikologis itu. Tapi ada satu aturan emas yang harus banget kamu pegang. Pay yourself first, bayar diri kamu sendiri duluan. Kesalahan paling umum itu orang nyoba nabung dari sisa gaji di akhir bulan. Prakteknya, boro-boro ada sisa.
Uang tuh selalu punya cara magis buat habis gitu aja. Cara yang benar itu, pas hari gajian atau pas dapat hasil usaha, langsung potong 10-20% di awal khusus buat dana darurat. Anggap aja ini tagihan wajib bulan ini yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sisa 80 atau 90%-nya baru deh kamu pakai buat kebutuhan hidup yang lain. Biar gampang terwujud, ikutin urutan langkah yang super praktis ini. Pertama, kayak yang baru aja dibahas, sisihkan 10-20% di awal. Langkah kedua ini sangat krusial. Bikin rekening bank atau dompet digital yang terpisah dari rekening harian kamu. Serius deh, kalau uang darurat ini dicampur sama uang operasional sehari-hari, dijamin gampang banget menguap tanpa kamu sadari. Jadi pisahin aja, terus pura-pura lupa kalau uang itu ada. Nah, langkah ketiga, mulai lakuin investigasi buat ngurangin kebocoran pengeluaran kecil dalam keseharian kamu. Ngomong-ngomong soal kebocoran kecil, 9 juta rupiah. Coba tebak dari mana angka sebesar ini asalnya. Sering banget kan kita ngerasa nggak punya uang buat ditabung, padahal uangnya habis buat hal-hal receh. Jajan es kopi sursu tiap sore, top up game, rokok yang berlebihan, atau belanja impulsif di e-commerce. Kita main logika bentar ya. Kalau kamu bisa berhemat cuma 25.000 aja per hari dari hal-hal receh ini, sebulan itu udah jadi 750.000 rupiah loh. Dan kalau digulung setahun, boom, jadi 9 juta rupiah. Angka ini bahkan udah lebih dari cukup buat menuhin batas aman dana darurat seorang single. Tuh kan, uang kecil yang kita selamatin tiap hari ternyata bisa ngebangun benteng pertahanan yang luar biasa kokoh. Tapi gimana kalau saya udah berhemat mati-matian dan penghasilan utama emang pas-pasan banget? Kalau gitu, fokusnya harus kita geser ke cara nyari keran pemasukan lain. Ini ada beberapa ide cemerlang buat nyari cuan tambahan tanpa harus keluar dari kerjaan utama. Kamu bisa coba jualan online, jadi reseller, jualan makanan rumahan, budidaya tanaman, nawarin jasa freelance, atau bahkan nyoba bikin konten di media sosial. Dan aturan mainnya begini, saya sangat nyaranin kamu buat masukin 100% penghasilan tambahan ini langsung ke tabungan dana darurat kamu. Toh kebutuhan pokok kamu kan udah tercover sama gaji utama. Sekarang, kita masuk ke bagian keempat, pilihan tempat nyimpan uangnya. Di mana nih brankas terbaiknya? Oke, anggaplah sekarang uangnya udah mulai ngumpul ya. Kita butuh sebuah tempat penyimpanan yang pasti nilainya nggak kemakan inflasi, tapi tetap bisa ditarik secepat kilat pas musibah beneran kejadian. Mari kita bandingin opsinya sesuai fakta. Pertama, rekening tabungan bank biasa. Ini cocok banget buat pemula. Kelebihannya jelas, super aman, praktis, dan bisa ditarik di ATM jam 2 pagi sekalipun kalau amit-amit ada darurat medis. Minusnya, bunganya kecil, dan karena gampang banget diakses, kamu rawan tergoda buat make. Opsi kedua, reksadana pasar uang. Ini cakep banget karena uang kamu tumbuh lebih tinggi dari inflasi dengan risiko yang sangat rendah. Tapi emang butuh beberapa hari kerja sih buat pencairannya. Terakhir, emas. Ini tangguh banget buat jaga nilai uang jangka panjang, tapi kan kita nggak bisa langsung bayar rumah sakit pakai emas tengah malam ya. Pencairannya butuh waktu dan effort. Jadi pendekatan paling pragmatisnya, di-mix aja. Simpan sebagian kecil di rekening bank buat akses instan seketika, dan parkir sisanya di reksadana pasar uang atau emas biar nilainya tetap terjaga. Bagian kelima, hindari kesalahan fatal ini. Kita bahas jebakan umum yang sering banget terjadi. Penting banget nih merhatiin rambu peringatan tentang jebakan-jebakan yang bisa nghancurin dana darurat kamu, bahkan sebelum sempat dipakai buat ngelindungin kamu. Ada 3 kesalahan fatal. Pertama, dipakai buat gaya hidup. Sering kejadian tabungan baru kumpul dikit, langsung rasa aman, terus dipakai buat beli HP seri terbaru, liburan, atau modif motor. Ingat, itu semua bukan keadaan darurat ya. Kedua, nginvestasiin semua uang kamu sebelum dana darurat ini penuh. Investasi itu emang penting, tapi saham atau kripto kan bisa anjlok tiba-tiba. Kalau kamu sakit keras pas pasar lagi hancur, terpaksa dong harus jual rugi gede-gedean. Dan yang ketiga, pola pikir nunggu kaya atau nunggu gaji gede dulu baru mau nabung. Ini ilusi yang bahaya banget. Kalau pas uangnya dikit aja kamu nggak bisa disiplin nyisiin uang, kamu juga nggak bakal pernah nabung pas penghasilan kamu udah besar. Nah, ini bawa kita ke puncak pencerahan buat materi hari ini. Ingatlah prinsip yang sangat kuat ini. Dana darurat itu bukan buat bikin kita kaya mendadak, tapi buat mastiin kita nggak hancur lebur saat masalah datang. Ini bukan soal pamer kekayaan atau ngejar gaya hidup mewah. Ini murni soal pertahanan diri. Hidup itu nggak cuma soal seberapa hebat kita nyari uang, tapi seberapa jago kita jaga kewarasan dan ketenangan mental pas dihantam badai kehidupan. Orang yang kelihatan tenang pas lagi krisis itu bukannya mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka udah siap sedia. Dan itu nganterin kita ke satu pertanyaan penutup yang sangat penting ini. Nggak peduli berapa nominal yang ada di slip gaji kamu bulan ini, pertanyaannya adalah, udahkah kamu mulai nyisihin sedikit aja buat ngebangun perisai itu hari ini? Yuk mulai aja dari sekarang meskipun cuma dengan 10 atau 20 ribu rupiah.
Konsistenlah dan kasih hadiah terindah buat keluarga kamu, yaitu rasa aman. Terima kasih ya udah nyimak sesi bedah materi ini. Semoga bermanfaat buat memperkuat benteng finansial kamu. Sampai ketemu di pembahasan menarik kita selanjutnya.